Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nilam Jaya Putri Sina dengan NIM 2406051101137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia dan strategi integrasi yang tepat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan berbagai agama, bahasa, serta budaya yang hidup berdampingan. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika integrasi sosial tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara membangun integrasi yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Tujuan presentasi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dan pentingnya integrasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dapat menghambat integrasi. Yang ketiga, memaparkan strategi yang tepat untuk membangun integrasi yang kuat dan berkelanjutan. Konsep integrasi dalam masyarakat Indonesia. Definisi integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok dalam masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan harmoni. Integrasi tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi lebih kepada bagaimana perbedaan tersebut bisa dikelola agar menciptakan kebersamaan. Ciri-ciri masyarakat Indonesia yang beragam. Yang pertama, keberagaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan adat dan tradisi yang berbeda. Yang kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Terdapat 6 agama resmi dan berbagai kepercayaan lokal. Yang ketiga, keberagaman bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, tetapi disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, perbedaan ekonomi dan sosial. Ketimpangan ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat integrasi di masyarakat. Yang kelima, pentingnya integrasi untuk persatuan dan stabilitas nasional. Yang keenam, mencegah perpecahan akibat konflik sosial, politik, dan agama. Selanjutnya, menjaga stabilitas dan keamanan nasional sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Lalu, meningkatkan toleransi dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, mendorong pembangunan yang inklusif, di mana semua kelompok masyarakat dapat berkembang bersama. Tantangan dalam mewujudkan integrasi. Meskipun integrasi sosial sangat penting, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, perbedaan budaya dan agama. Keberagaman bisa menjadi pemicu konflik jika tidak ada sikap saling menghormati dan toleransi. Contohnya seperti konflik antar kelompok karena perbedaan adat ataupun keyakinan. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi bisa memicu kecemburuan sosial dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Wilayah yang tertinggal sering merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga memunculkan rasa ketidakadilan. Hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Informasi yang salah atau berita palsu dapat memicu perpecahan dan memperkuat stereotip negatif antar kelompok masyarakat. Lalu, radikalisme dan intoleransi. Kelompok-kelompok tertentu bisa menyebarkan paham ekstrim yang berpotensi memecah belah bangsa. Strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang efektif dalam membangun integrasi sosial.
Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, strategi pendidikan, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sejak dini di sekolah, mengembangkan kurikulum yang menanamkan semangat persatuan tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Yang ketiga, memperkuat pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, strategi sosial, yaitu dengan cara mendorong kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat seperti gotong royong, festival budaya, atau dialog lintas agama. Lalu memperkuat organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang integrasi sosial. Yang ketiga, strategi ekonomi, yaitu dengan cara mengurangi kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Ya, lalu memberdayakan ekonomi lokal melalui kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM). Yang keempat, strategi media dan teknologi, yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kebersamaan. Lalu menyediakan platform yang mempromosikan dialog dan pemahaman antar kelompok masyarakat, dan mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang kelima, strategi hukum dan pemerintah, yaitu dengan cara menegakkan hukum secara adil tanpa memihak kelompok tertentu. Lalu menciptakan kebijakan yang mendorong keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan mengawasi kelompok-kelompok yang menyebarkan intoleransi dan radikalisme. Studi kasus dan contoh keberhasilan. Yang pertama, Aceh pasca konflik. Program perdamaian dan yang diterapkan di Aceh berhasil membangun kembali harmoni setelah bertahun-tahun konflik. Yang kedua, Bali sebagai contoh toleransi. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu, Bali tetap menjadi salah satu tempat yang paling ramah terhadap keberagaman agama dan budaya. Kesimpulan dari PPT ini adalah Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang besar, dan integrasi sosial sangat penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas. Ada berbagai tantangan dalam mewujudkan integrasi, seperti perbedaan budaya, kesenjangan ekonomi, hoaks, dan radikalisme. Strategi yang tepat dalam pendidikan, sosial, ekonomi, media, dan hukum dapat membantu memperkuat integrasi dalam masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.